Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sohrul Rahmatul Agija. Kali ini saya mau menjelaskan mengenai pengukuran pendapatan nasional. Jadi sebelumnya kita pahami dulu apa yang disebut dengan pendapatan nasional. Jadi pendapatan nasional adalah nilai barang dan jasa akhir berdasarkan harga pasar yang diproduksi oleh sebuah perekonomian dalam satu periode dengan menggunakan faktor produksi yang berada dalam wilayah perekonomian tersebut. Ini kalau pengertiannya Case and Fire tahun 96 ya. Kemudian pendapatan nasional itu juga didefinisikan sebagai jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu negara pada periode tertentu. Biasanya sih 1 tahun ya. Kemudian pendapatan nasional merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur laju pembangunan dan perkembangan tingkat kesejahteraan suatu negara dari waktu ke waktu. Jadi sebenarnya pendapatan nasional itu biasanya kalau di Indonesia itu kasusnya adalah diukur oleh BPS, kemudian laporannya itu ada triwulanan gitu ya. Jadi pendapatan nasional ini digunakan sebagai pengukuran kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Oke, saya lanjutkan dengan Gross Domestic Product ya. Gross Domestic Product itu merupakan istilah yang paling sering digunakan untuk menyebut pendapatan nasional suatu negara. Yaitu pendapatan dalam satu negara dalam kurun waktu tertentu, biasanya sih triwulanan, semesteran, atau tahunan, baik yang berasal dari warga negara tersebut atau warga negara asing yang ada di negara tersebut. Jadi semua pendapatan orang yang ada di dalam satu negara kayak gitu ya, atau di dalam satu daerah. Nah, kalau di dalam secara nasional itu disebut dengan PDB atau produk domestik bruto. Kalau di level regional itu ada disebut dengan produk domestik regional bruto. Nah, itu biasanya ada paling kecil itu ada beberapa yang memiliki PDRB tingkat desa kayak gitu ya, ada tingkat desa, kecamatan, kabupaten, kota, kemudian diakumulasi di provinsi, kemudian ada satu lagi itu yang di tingkat nasional. Kemudian kalau ada PDB, maka satunya adalah PNB atau Produk Nasional Bruto. Ya, jadi PNB atau bahasa Inggrisnya adalah GNP, Gross National Product, itu merupakan pendapatan nasional dari warga negara yang tinggal di negara tersebut maupun yang tinggal di luar negeri. Jadi mengeluarkan komponen pendapatan warga negara asing yang tinggal di wilayah negara tersebut. Jadi kalau orang asing dalam satu kawasan, dalam satu daerah dikeluarin, sementara orang asli kayak misalnya orang Indonesia yang bekerja di luar negeri itu dimasukkan dalam komponen GNP kayak gitu. Oke, dalam menjelaskan pendapatan nasional, kalian harus memahami mengenai circular flow dari aktivitas ekonomi. Bahwa ekonomi itu kita punya firm, ada juga household. Di antaranya ada market yang menghubungkan di antara kedua belah pihak. Ada pasar barang, ada pasar uang gitu kan. Misalnya firm ini kita berangkat dari household dulu deh. Household itu menyediakan apa? Kita punya labor, land, kapital, kita berikan kepada firm melalui market di sini. Jadi melalui pasar tenaga kerja, kemudian kita pasar uang kayak gitu ya, kemudian menjadi faktor produksi bagi perusahaan. Perusahaan itu kemudian membeli labor, menghargai labor dengan wage, kemudian land itu ada rent dan seterusnya. Nah, yang hijau ini adalah aliran dari uangnya, kalau yang merah ini adalah aliran dari barangnya. Lalu firm dari faktor-faktor produksi itu dan diolah barang dan jasa, dan kemudian dijual ke kita dan kita bayar lagi ke firm. Ini adalah circular flow dari aktivitas ekonomi yang harus kalian pahami gitu. Untuk pendapatan nasional itu ada 3 pendekatan dalam perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama adalah pendekatan produksi, kemudian pendekatan pendapatan, dan yang ketiga adalah pendekatan pengeluaran. Pendekatan produksi ini, pendapatan nasional dihitung berdasarkan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan dari masing-masing sektor pada periode tertentu. Biasanya dalam metode produksi ini kita harus concern ya dengan masalah perhitungan ganda. Kenapa? Kita contohkan aja gitu ya. Contohnya kita membuat roti gitu. Misalnya
dalam tahap produksi di sini gandum ya. Gandum itu kan sebagai bahan dasar pembuat roti. Gandum diolah menjadi tepung gandum, kemudian menjadi adonan roti, kemudian dijual menjadi roti. Sehingga harga gandum di sini adalah 24. Kemudian harga tepung gandum adalah 33, adonan roti 60, dan rotinya adalah 90. Kita lihat di sini biaya bahan atau barang antara di sini adalah ini negatif 0 ya, karena nggak ada kan sebelumnya. Berarti di sini adalah barang biaya bahannya adalah 24 ya kan, yaitu gandum untuk bisa menghasilkan sebuah tepung gandum, sehingga nilai tambahnya itu adalah 34 dikurangi 24 yaitu 9. Kemudian adonan roti itu adalah 60, bahannya apa? Yaitu 33 itu. Nah, bukan 24 ditambah 33 ya, tapi 33. Kenapa? Karena 33 itu adalah tepung gandumnya. Jadi kita udah ignore gandumnya, sehingga total nilai tambahnya adalah 27. Untuk menjadi roti, begitu juga biayanya adalah 60, kemudian kita jumlah menjadi 30. Kita nilai tambahnya adalah 30, sehingga kita harus memilih mau menggunakan harga akhirnya roti ini sebagai pendapatan nasional atau penjumlahan dari nilai tambah ini, dan nilainya ini harus sama. Jadi itu untuk menghindari double counting atau penghitungan ganda dari pengukuran pendapatan nasional dari sisi pendekatan produksi. Oke, selanjutnya adalah pendekatan pendapatan. Pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan pendapatan masing-masing faktor produksi pada tahun tertentu. Faktor produksi itu apa aja? Ada tenaga kerja, ada modal, ada tanah, dan ada keahlian, gitu ya. Kalau kita lihat untuk tenaga kerja itu kita mendapatkan upah atau gaji, ya kan? Kemudian modal itu akan mendapatkan return berupa bunga, kalau yang berbasis bunga, atau bagi hasil ya apapun itu, margin dan seterusnya. Kemudian tanah kita mendapatkan sewa, dan keahlian kita mendapatkan laba. Nah, keseluruhan ini antara upah atau gaji, bunga, sewa, dan laba ini kalau di total itu akan menjadi pendapatan nasional dari sisi pendekatan, pendapatan. Sekarang dari sisi pendekatan pengeluaran. Oke, ini sekarang dari sisi pendekatan pengeluaran, ini yang paling sering dipakai ya. Jadi pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan pengeluaran dari masing-masing pelaku ekonomi pada periode tertentu. Contohnya selama 1 tahun misalnya, kalau pelaku ekonomi itu ada konsumen, maka dia akan melakukan aktivitas berupa konsumsi, yaitu pengeluarannya adalah konsumsi. Kalau produsen, maka pengeluarannya adalah investasi, pemerintah itu adalah pengeluaran pemerintah, dan sektor luar negeri itu ada ekspor dan impor, sehingga PDB itu adalah penjumlahan dari CIGNX, di mana C adalah konsumsi, investasi, government spending, net export, kayak gitu. Ini penjelasannya gitu ya. Jadi konsumsi itu ada apa aja sih konsumsi? Yaitu pembelanjaan barang dan jasa oleh rumah tangga, termasuk barang yang tahan lama seperti kendaraan, dan barang tidak tahan lama seperti makanan dan pakaian. Jasa mencakup barang yang tidak berwujud. Investasi itu pembelanjaan barang yang nantinya akan digunakan untuk memproduksi lebih banyak barang dan jasa. Misalnya, contohnya kalau kita membeli mobil, ya kan? Kalau mobil itu hanya kita gunakan, ya mungkin tidak produktif di rumah, hanya untuk punya kayak gitu, mungkin terlepas dari bukan hobi ya. Yang mungkin nanti kalau hobi kan sekarang beda ya. Kalau hobi karena kita beli, kemudian nanti jadi mobil klasik, kita bisa ngerawat, harganya lebih tinggi, itu menjadi barang investasi ya. Tapi kalau selama itu hanya dikonsumsi aja, itu maka bukan kategori investasi kayak gitu. Jadi investasi itu pokoknya nilai besok-besok itu akan lebih bertambah dibandingkan hari ini kayak gitu ya. Kalau belanja pemerintah itu adalah dilakukan oleh pemerintah ya, mencakup upah pegawai, kemudian belanja modal kayak gitu ya, termasuk pembelanjaan transfer atau transfer payment seperti jaminan sosial, itu tidak dihitung sebagai bagian dari belanja pemerintah karena tidak dibelanjakan untuk mendapatkan barang yang
Oke, belanja pemerintah ini adalah belanja-belanja yang mencakup belanja pegawai gitu ya, kemudian belanja modal gitu. Tapi untuk pembelanjaan transfer atau transfer payment itu seperti jaminan sosial, kemudian itu tidak dihitung sebagai bagian dari belanja pemerintah karena tidak dibelanjakan untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi. Oke, lalu kalau ekspor neto itu adalah ekspor dikurangin impor. Apa itu ekspor? Ya, pengiriman barang, aktivitas pengiriman barang ke luar negeri, kalau impor itu ke dalam negeri, kayak gitu ya. Tapi istilah ekspor impor itu juga akan itu berkembang. Yang penting keluar daerah gitu ya, atau masuk daerah itu juga bisa kategori ekspor impor dalam tanda kutip kayak gitu. Gitu ya. Lalu ketika ada 3 pendekatan itu, maka hasilnya itu harus sama gitu ya guys. Jadi antara pendekatan produksi, kemudian pendapatan, dan juga pengeluaran itu hasilnya harus sama. Oke, sekarang ada PDB atau PDRB sektoral gitu ya. Mungkin kalian akan bingung, kok ada sih istilah PDRB gitu. Nah, PDRB itu sama ya perhitungannya, tetapi dia untuk levelnya lebih daerah kayak gitu ya. Nah, untuk klasifikasi PDB atau ada namanya PDB sektoral. Sektoral itu berarti dibagi per sektor lagi. Jadi kita udah ngitung nih dari ketiga cara itu. Kemudian kita bagi lagi berdasarkan sektor usahanya. Kalau dulu itu ada dipecah menjadi 9 sektor. Ada sektor pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan gitu ya, itu satu sektor. Terus pertambangan dan penggalian, industri pengolahan manufaktur, listrik, air dan gas, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan telekomunikasi, kemudian keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, kemudian jasa lain-lain. Tapi dalam perkembangannya sekarang menjadi lebih spesifik, ada 17 sektor yang dianalisis. Itu biasanya di beberapa daerah yang sudah maju, misalnya contohnya Surabaya, itu kalau kalian datang ke BPS Kota Surabaya, itu sudah terklasifikasikan menjadi 17 di situ. Jadi lebih rinci, dan itu enak banget dengan perkembangan perekonomian kita saat ini. Oke. Nah, sekarang mungkin kalau kalian biasanya mendengarkan, oh, ekonom ya, katakanlah ini mau akhir tahun contohnya, maka biasanya akan melakukan economic outlook, misalnya kalau sekarang 2019, maka economic outlook tahun 2020. Biasanya pemerintah itu mentargetkan pertumbuhan ekonomi sekian persen, kayak gitu. Nah, apa sih pertumbuhan ekonomi? Jadi, pertumbuhan ekonomi itu merupakan GDP tahun ini dikurangi tahun sebelumnya dibagi tahun sebelumnya itu. Nah, bagaimana sih cara mengukur pertumbuhan pendapatan nasional? Kalian harus paham dulu mengenai pendapatan nominal dengan pendapatan real. Jadi, kalau pendapatan nominal itu dihitung berdasarkan harga tahun tersebut. Tapi kalau pendapatan real atau pendapatan harga konstan itu harus dilihat berdasarkan harga di tahun dasar, kayak gitu ya. Contohnya seperti ini, misal ini asumsikan dalam satu negara kita hanya mengkonsumsi atau kita hanya memproduksi 2 barang, yaitu hotdog dan hamburger. Nah, misalnya tahun 2001 sampai 2003. Kemudian pada tahun 2001 harga hotdognya 1, kemudian naik menjadi $2 tahun 2002, 2003 menjadi $3. Maka terus ini kuantitas yang terjual seperti ini, harga hamburgernya seperti ini, harga kuantitas hamburger yang seperti ini, maka pendapatan nasional nominal adalah harga hotdog yaitu $1 tahun 2001 dikalikan kuantitas yang terjual ditambah $2 harga hamburger dikalikan 50, jadi totalnya 200. 2002 juga seperti itu. Nah, apa yang dimaksud dengan GDP real? Kalian harus bisa mencari periode dasar. Misalnya periode dasarnya ini adalah 2001. Nah, kapan sih tahun atau periode itu bisa disebut sebagai periode dasar, yaitu ketika di periode tersebut diidentifikasi bahwa perekonomiannya stabil gitu, tidak ada goncangan, maka itu dipilih menjadi tahun dasar. Kalian bisa melihat bahwa misalnya di sini contohnya tahun 2001 sebagai tahun dasarnya, maka ini adalah 1 dikalikan semua harga tahun 2001, yaitu kalau hotdognya $1 ya $1, kalau hamburgernya $2 ya $2, sehingga kita bisa mendapatkan GDP real seperti ini. Nah, kalau kalian bandingkan antara GDP nominal dengan GDP real ini,
beda ya kan, hanya sama di tahun dasarnya yaitu tahun 2001, tapi tahun selanjutnya ini beda. Kenapa? Lebih kecil karena ini nilai realnya. Artinya apa? Oh, jangan terlalu, jadi apa sih maksud dari pendapatan nasional real itu ya? Misalnya kita katakanlah, oke, tahun ini saya dinaikkan gajinya, saya lebih sejahtera kan? Iya, secara nominal kita lebih sejahtera, tapi kalian harus perhatikan, oh iya ya, saya memang memang pendapatan nasional saya naik, tetapi ketika saya beli bakso, katakanlah tahun kemarin, dengan gaji saya tahun kemarin, saya bisa beli bakso cukup pas gitu kan, tapi sekarang nggak cukup ya. Nah, itu yang disebut dengan pendapatan real. Jadi kita harus lihat harga dibandingkan pada periode dasarnya kayak gitu, sehingga dengan mengetahui pendapatan nasional real, itulah yang digunakan untuk perhitungan inflasi kayak gitu nantinya. Nah, kalau kalian menghitung pertumbuhan ekonomi, berarti dari sini, bukan dari sini ya, bukan dari sini, tapi dari pendapatan real. Jadi berapa pertumbuhan ekonomi kita tahun 2002 adalah 350 dikurangi 200 dibagi 200 dikali 100%, yaitu 150 per 200 kali 100%, berarti ini kan 3 sama 4, berarti di sini adalah 75%. Wow, ini adalah pertumbuhan ekonomi kita. Jadi pertumbuhan ekonomi 75% tuh wow banget gitu ya. Jadi kalau Indonesia paling 5%-an gitu ya. Begitu juga untuk tahun 2003, berarti kita 500 dikurangi 350 dibagi 350 kali 100%. Oke. Nah, sekarang dari perhitungan GDP real, kita bisa mencari yang namanya deflator GDP. Deflator GDP ini menjadi salah satu cara untuk mengukur inflasi atau kenaikan harga. Di sini saya akan membahas mengenai kategorikal pendapatan nasional. Misal kita dari sisi pengeluaran ya, ada C, I, G, dan NX, maka itu disebut dengan GDP. Ya, nah GDP itu kita kurangi dengan net factor income abroad GDP ditambah dengan income receive, yaitu yang kita terima dari luar negeri, misalnya TKI atau apa yang ngirim ke Indonesia, kemudian dikurangi dengan income payment, yaitu warga negara asing yang tinggal di Indonesia, kita keluarin pendapatan nasionalnya, maka itu akan menghasilkan sebuah GDP nasional. GNP, kapan GNP akan lebih besar daripada GDP, yaitu ketika masyarakat Indonesia yang tinggal di luar negeri itu bisa memberikan lebih banyak dibandingkan masuk ke Indonesia dibandingkan warga negara asing yang tinggal di kita. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri buat kita, dimana kalau kita mengirim tenaga kerja ke luar negeri itu harus yang berkualitas ya. Berkualitasnya dalam arti nantinya dia akan mengirimkan dana yang lebih besar ke kita dibandingkan orang-orang asing yang bekerja di negara Indonesia. Mungkin kita bisa bermain dari dua hal ya, kalau mengukur pendapatan nasional, bisa dari harga atau kuantitasnya. Bisa jadi kita ngirim kuantitas banyak meskipun harganya kurang, atau ngirimnya nggak usah banyak-banyak tapi kuantitasnya tapi harganya tinggi. Nah, GDP dikurangi dengan net factor income from abroad itu akan menghasilkan GNP gitu kan. Kemudian GNP dikurangi dengan pajak tidak langsung, dikurangi lagi dengan depresiasi, itu menghasilkan national income. Nah, national income dikurangi dengan pajak langsung, dikurangi dengan net business saving, ditambah dengan transfer payment. Jadi transfer payment itu kan tadi adalah misalnya bantuan kepada masyarakat, misalnya itu kita tambahkan, maka akan menghasilkan disposable income, yaitu pendapatan yang siap untuk dibelanjakan. Nah, ini akan kita gunakan untuk menghitung dalam perhitungan konsumsi maupun saving nantinya.